Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Imamul muttaqin sayyidil mukminin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Metodik Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami dari kelompok eh, metode AMSAL akan sedikit mempresentasikan terkait tugas kelompok yang mana berjudulkan variasi metode pembelajaran. Adapun beberapa anggota kelompok kami, yang pertama ada Kang Tubagus, kedua Jennifer Abelia, ketiga Alia Rahmadian, keempat Dewi Wulandari, kelima Tri Damayanti, keenam Dea Nur Khalifah, ketujuh Dini Nurbaiti, kedelapan Sylvia Anaraj. Baik, langsung saja kepada pembahasan dari inti presentasi hari malam ini. Ya, selanjutnya metode AMSAL pertama kita akan disampaikan oleh Teh Dini Nurbaiti, kepadanya dipersilahkan. Oke, yang pertama yaitu metode AMSAL. Pengertian metode AMSAL secara bahasa, kata AMSAL berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari masal dan misal, yang artinya contoh, gambaran, atau perumpamaan. Adapun menurut Abdurrahman Al-Nahlawi dalam Syahidin mendefinisikan AMSAL sebagai sifat sesuatu itu yang menjelaskan dan menyikapi hakikatnya, atau apa yang dimaksud untuk dijelaskan, baik maknanya atau sifat maupun ahwalnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa AMSAL adalah mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkret untuk mendapat tujuan atau manfaat dari perumpamaan tersebut. Kemudian ada teori metode AMSAL. Teori metode AMSAL digagas oleh Nahlawi berdasarkan penelitian beliau pada metode-metode pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Next. Kemudian, untuk mengimplementasikan metode AMSAL dalam pembelajaran, terdapat beberapa langkah berikut. Nah, yang pertama yaitu identifikasi konsep yang rumit atau materi yang sulit untuk dibahas secara langsung. Yang kedua, buat perumpamaan atau contoh yang dapat menggambarkan konsep tersebut dengan mudah dan lebih dapat dipahami. Tiga, bangun pertanyaan atau diskusi dengan peserta untuk memastikan pemahaman mereka tentang perumpamaan tersebut. Poin yang terakhir yaitu lakukan aktivitas pembelajaran lainnya untuk menerapkan ilmu yang diberikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Jennifer Abelia. Baik, terima kasih. Poin selanjutnya yaitu kita mengenali kelebihan dan kekurangan pada metode AMSAL. Yang pertama, kelebihan dari metode AMSAL adalah mudah dipahami oleh siswa karena ketika guru menyampaikan materi dibarengi dengan contoh-contoh. Dan yang kedua, mempengaruhi emosi. Karena penyampaian materi tersebut dibarengi dengan contoh, sehingga siswa bisa menggambarkan di dalam pikirannya masing-masing, yang mana hal tersebut menstimulasi untuk tersampainya emosi kepada siswa tersebut. Yang ketiga adalah melatih berpikir logis dengan analogi. Siswa dilatih untuk berpikir logis ataupun rasional dengan contoh yang diberikan. Adapun kekurangan dari metode AMSAL adalah, yang pertama, sulitnya mengetahui seluruh peserta didik paham atau tidak. Atau dengan kata lain, sulit untuk memberikan output kepada peserta didik di akhir penyampaian materi. Dan yang kedua adalah cenderung menggunakan metode ceramah, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan situasi yang membosankan pada kelas. Adapun karakteristik dari metode AMSAL adalah yang pertama, mengubah abstrak menjadi konkret, yaitu dengan kata lain, mengkerucutkan dengan memberi contoh terhadap materi yang terkait. Yang kedua, menggunakan analogi ataupun gambaran. Yang ketiga, memfasilitasi pemahaman. Nah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dengan membuat konsep yang kompleks menjadi lebih mudah dicerna oleh siswa ataupun peserta didik sesuai dengan porsinya. Selanjutnya, yang keempat adalah meningkatkan retensi informasi. Yang kelima adalah fleksibel. Maksud dari fleksibel adalah metode ini dapat disesuaikan dengan berbagai topik dan tingkatan pemahaman sesuai peserta didik yang dituju. Yang keenam adalah menarik perhatian. Jadi tantangan bagi seorang guru ketika menggunakan metode AMSAL ini adalah membuat contoh semenarik mungkin agar peserta didik mudah memahami dan juga tertarik dengan contoh tersebut. Yang terakhir, karakteristik dari metode AMSAL adalah menggali kreativitas. Penggunaan analogi ataupun perumpamaan juga dapat merangsang kreativitas baik untuk pendidik ataupun peserta didik. Lalu dapat disimpulkan bahwa metode AMSAL sangat efektif digunakan untuk pendidik menyampaikan materi dengan contoh-contoh
yang ada di lingkungan sehari-hari yang mudah dipahami dan ditemukan oleh siswa. Baik, selanjutnya saya limpahkan kepada pemateri selanjutnya yang akan memaparkan metode selanjutnya pula. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan jelaskan kaitan dengan metode kisah Qur'ani. Dari definisi, metode kisah Qur'ani ini merupakan pendekatan untuk memahami dan menjelaskan Islam melalui cerita-cerita dari Al-Quran. Nah, itu definisi singkatnya. Kemudian teorinya adalah metode Qur'ani ini tidak memiliki penemu tertentu karena berasal dari penggunaan kisah-kisah Al-Quran yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya metode Quran ini tidak memiliki penemu lah ya. Kemudian dari karakteristik sendiri, dari karakteristik metode kisah Quran ini cocok untuk digunakan pada materi pembelajaran yang berkaitan dengan etika, kemudian moral dan spiritual. Contoh sejarah dan seni. Jadi bisa kita jelaskan ataupun karakteristiknya itu contohnya adalah SKI lah, sejarah ataupun seni lah. Metode ini diterapkan pada peserta didik yang membutuhkan pengembangan karakter dan pemahaman mendalam terhadap Islam. Next. Nah, kemudian implementasinya bagaimana? Nah, yang implementasi metode kisah Quran ini tentukan konteks pembelajaran atau situasi terlebih dahulu, di mana kisah Quran ini akan diperkenalkan atau diaplikasikan sesuai kisah Quran ini dengan audiens dan konteks pembelajaran yang ditargetkan. Lalu sampaikanlah kisah Quran secara jelas dan menarik. Dari kelebihan ataupun kekurangan. Dari kelebihannya terlebih dahulu, kelebihannya itu adalah dapat membangkitkan semangat siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mempengaruhi emosi seperti takut atau perasaan diawasi, rela dan senang, sungkan atau benci sehingga bergelora dalam lipatan cerita. Nah, itu dari kelebihannya. Kemudian dari kekurangannya, metode kisah Quran ini pemahaman siswa menjadi sulit ya. Kemudian bersifat monolog dan dapat membuat siswa jenuh. Yang terakhir, ini sering terjadi perbedaan isi cerita dengan konteks yang dimaksud sehingga pencapaian tujuannya sulit diwujudkan. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari metode kisah Qur'ani. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode kisah Qur'ani ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan kisah-kisah Al-Qur'an. Kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an ini digunakan untuk diambil pelajarannya atau hikmahnya serta pesan moralnya. Kemudian metode kisah Qur'ani ini tidak memiliki penemu tertentu karena metode ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, penggunaan kisah Al-Quran ini dijadikan sebagai sarana dan tradisi umat Islam untuk mengajarkan ajaran Islam sejak awal perkembangan agama Islam. Baik, itu saja dari pemaparan materi kaitan dengan metode kisah Quran ini. Nanti saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Tubagus. Materi selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membahas tentang metode Ibroh Mau'izoh. Yang pertama mengenai definisi. Metode Ibroh Mau'izoh ini merupakan penyampaian materi dengan perkataan yang lembut, namun tegas dan benar menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian dan bahasa yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi metode Ibroh Mau'izoh ini disampaikan dengan cara memberi nasihat-nasihat yang baik kepada peserta didik, lalu mencontohkan dengan pengalaman masa lalu dengan bahasa yang santun sehingga dapat mudah dipahami oleh peserta didik dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada teori. Menurut An-Nahlawi Syahidin pada tahun 1999 dalam bukunya menyimpulkan bahwa yang dimaksud metode Mau'izoh ialah suatu cara penyampaian materi pelajaran melalui tutur kata yang berisi nasihat-nasihat dan peringatan tentang baik buruknya sesuatu. Selanjutnya ada karakteristik. Dalam metode Ibroh Mau'izoh ini, yang utama adalah penggunaan kisah, penekanan pada nilai ibroh, dan pendekatan emosional, serta interaksi dan diskusi antara guru dengan peserta didik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teulan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Trida Bayanti. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih sebelumnya. PPT-nya bisa di-next. Oke, makasih. Yang selanjutnya ada implementasi dari metode Ibrahim Mau'izoh ini sendiri. Implementasinya dapat dilakukan dengan peningkatan karakter siswa melalui nasihat-nasihat yang baik dengan mencontohkan pengalaman-pengalaman masa lalu dengan bahasa yang santun sehingga mampu diserap oleh siswa dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelebihan dan kekurangannya, pada metode Ibrahim Mau'izoh ini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Namun metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dan memerlukan keterampilan khusus dari guru, serta kurang efektif dalam beberapa gaya belajar siswa. Untuk kesimpulan dari metode Ibrahim Mau'izoh ini adalah metode yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Meski terdapat beberapa kekurangan dalam metode ini, namun tidak jarang para guru juga menggunakannya dalam bidang pendidikan. Materi yang selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Tridamayanti yang telah memaparkan materi. Pemaparan selanjutnya itu metode yang akan dipaparkan dan materi yang akan disampaikan oleh Teh Silvi. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode targhib dan tarhib. Definisinya adalah pendidikan targhib dan tarhib adalah metode pendidikan dalam proses pembelajaran mengintegrasikan elemen-elemen insentif dan intimidasi negatif dalam membentuk karakter siswa. Implementasi metode pendidikan targhib dan tarhib dapat ditemukan dalam berbagai konteks pendidikan baik formal maupun non-formal. Sejarah metode pendidikan targhib dan tarhib mencakup pendekatan yang seimbang antara penguatan positif dan negatif, penekanan pada pembentukan akhlak dan moralitas, serta kesadaran akan konteks dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya yaitu kelebihan. Metode ini kemampuannya untuk membentuk perilaku yang baik dan karakter yang kuat serta memberikan pemahaman yang dalam tentang konteks dalam pembuatan yang salah. Kekurangan, potensi untuk menimbulkan ketakutan atau kecemasan yang berlebih jika tidak diterapkan dengan bijak. Kesimpulan, metode pendidikan targhib dan tarhib merupakan pendekatan yang telah digunakan sejak zaman awal Islam dan masih relevan dalam pendidikan kontemporer, dan penerapan yang tepat metode ini dapat membantu membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Silvi yang sudah memaparkan materi metode targhib dan tarhib. Materi selanjutnya yaitu metode sosiodrama yang akan disampaikan oleh Teh Alia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada metode sosiodrama. Untuk definisinya, metode sosiodrama ini metode untuk menyampaikan bahan pelajaran dengan melibatkan siswa untuk memerankan atau mendemonstrasikan suatu situasi sosial. Dalam metode ini, guru menyajikan sebuah cerita yang diangkat dari kehidupan sosial. Kemudian, siswa tersebut memerankan peran-peran tertentu dengan isi cerita dalam sebuah drama. Untuk tujuan dari metode sosiodrama ini ialah siswa mendapatkan keterampilan sosial serta menghayati dan menghargai perasaan orang lain. Selain itu, siswa mempunyai rasa tanggung jawab dan merangsang kelas untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Untuk teori sosiodrama ini, metode ini dikembangkan oleh Jacob L. Moreno pada awal abad ke-20. Ia mengembangkan konsep ini sebagai upaya untuk memahami dinamika sosial dan interpersonal kelompok. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik pembelajaran yang menggunakan permainan peran untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul dalam hubungan manusia. Metode ini memungkinkan siswa untuk melihat dan mengalami situasi sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, membantu mereka untuk mengembangkan komunikasi, empati, dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial tersebut. Untuk selanjutnya, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Alia. Materi selanjutnya masih tentang metode sosiodrama.
yang akan disampaikan oleh Teh Dia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada implementasi dari metode sosiodrama. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode sosiodrama yang pertama yaitu bila sosiodrama baru ditetapkan dalam pengajaran, yang mana maka guru hendaknya menerangkan terlebih dahulu teknik pelaksanaan apa yang akan ditentukan dalam peran siswa tersebut. Yang kedua yaitu ada menerangkan situasi dan masalah yang dimainkan atau ceritakan dalam pentas tersebut. Yang ketiga yaitu ada pengaturan adegan dan kesiapan mental yang akan dilakukan oleh siswa. Yang keempat, yaitu setelah sosiodrama selesai dan dalam puncak klimaks, maka guru dapat menghentikan drama. Hal ini dimaksud agar kemungkinan pemecahan masalah dapat diselesaikan, sehingga penonton ada kesempatan untuk menilai dan berpendapat. Yang terakhir itu ada guru dan siswa dapat memberikan komentar dan kesimpulan atau berupa catatan jalan sosiodrama. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode sosiodrama, yang kelebihannya yaitu siswa melatih dirinya, yang mana untuk melatih, memahami, dan mengingat isi bahan yang akan didramakannya. Yang kedua yaitu siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif karena pada waktu drama para pemain ditunjuk untuk mengemukakan pendapatnya. Yang selanjutnya itu siswa dapat mengembangkan bakatnya tersebut. Adapun kekurangan dari metode sosiodrama yaitu kekurangannya sebagian besar siswa tidak ikut bermain, jadi mereka kurang berkreatif dan metode ini mungkin membutuhkan banyak waktu dan yang panjang gitu dan membutuhkan ruang atau tempat yang luas. Adapun kesimpulan dari metode sosiodrama yaitu metode sosiodrama ini sangat efektif untuk memahami dan menggali berbagai dinamika sosial, yaitu melalui permainan peran dalam konteks kelompok, dengan melibatkan peserta dalam memerankan berbagai peran yang terlihat dalam situasi tertentu. Metode ini tidak hanya berguna dalam konteks pendidikan dan pelatihan, tetapi juga dalam konteks kelompok, membantu peserta membuat keterampilan interpersonal, meningkatkan pemahaman diri, dan mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Teh Dea. Sampailah kita pada penghujung materi presentasi kali ini. Sebagaimana tadi telah dipaparkan terkait metode Amsal, metode kisah Qur'ani, metode Ibrah Mau'izoh, metode Targhib dan Tarhib, dan yang terakhir adalah metode sosiodrama. Sesuai dengan beberapa variasi metode yang telah disampaikan, bahwa pastinya setiap metode memiliki karakteristik masing-masing dan juga kelebihan dan kekurangannya, sebagaimana kita menyampaikan materi tersebut sesuai dengan porsinya terhadap peserta didik yang dituju. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan selaku kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.